Mengguncang istana, Shin Tae-yong bingung dapat golden visa dari Jokowi bikin merah putih terbang tinggi. Luar biasa. Indra Syafri bawa angin segar, Wilber Jardim siap bangkit dari kursi roda demi semifinal Piala ASEAN U19. Drama panggung bola Jens Raven Gacor di Surabaya, Mauresmo Hinoke gemparkan tim utama FC Dordrecht. Piala Presiden 2024 transparansi dan profesionalisme yang menggebrak. Banyak kejutan dan terobosan baru. Terharu, kiper Maarten Paes didedikasikan untuk neneknya siap berjuang bersama timnas Indonesia. Menggebrak, Shin Tae-yong tantang klub untuk persiapkan pemain timnas Indonesia menjelang pertarungan sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontroversi besar, kepala pelatih Malaysia ungkap kelemahan timnas U19 Indonesia. Ini alasan kenapa mereka bakal bikin tim Garuda ketar-ketir di semifinal. Tunggu, penyerang Australia ngotot ingin lawan timnas U19 Indonesia di final. Ini alasan panasnya pertarungan yang akan menggegerkan Piala ASEAN U19 2024. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mengguncang istana, Shin Tae-yong bingung dapat golden visa dari Jokowi bikin merah putih terbang tinggi. Shin Tae-yong terpukau dan bingung saat dihadiahi golden visa oleh Jokowi. Pelatih fenomenal timnas Indonesia Shin Tae-yong tak kuasa menahan kebingungannya saat diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis. Kehadiran Shin Tae-yong di Ritz-Carlton Sudirman, Jakarta Pusat untuk menerima fasilitas golden visa dari tangan sang presiden sendiri adalah momen yang sangat berharga dan mengesankan. Diakui oleh Shin Tae-yong, perasaan bingung sempat menghampirinya saat diberitahu akan bertemu dengan presiden yang akrab disapa Jokowi itu. Sejujurnya saya tidak tahu tentang adanya golden visa ini, jadi ya saat mendengarnya saya sedikit kebingungan, ungkap Shin Tae-yong kepada para wartawan selesai menerima golden visa tersebut. Saat pertama kali dikontak dan diberitahu akan mendapat golden visa, saya memang sempat bingung. Namun setelah tahu dan menerima langsung dari presiden, perasaan saya sangat senang dan ini sangat berarti bagi saya. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap agar kedepannya dapat membawa timnas Indonesia merah putih terbang setinggi-tingginya di kancah internasional. Masa baktinya bersama PSSI diperpanjang hingga 2027 menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya sejak mulai melatih skuad Garuda pada 2020. Tugas terdekat Shin Tae-yong adalah memimpin timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama raksasa sepak bola seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jadwal pertandingan sudah menanti dengan laga pembuka melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September di kandang lawan. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai selama 4,5 tahun ini, ujar Shin Tae-yong dengan penuh semangat. Mendapatkan penghargaan ini langsung dari Presiden dan masyarakat sangat berarti bagi saya. Dengan diberikan golden visa oleh Pak Presiden, saya merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong sangat yakin bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berprestasi di panggung dunia. Meski saat ini peringkat FIFA Indonesia masih berada di posisi ke-133, ia tetap optimis. Sepak bola Indonesia memang masih berada di bawah secara peringkat, tetapi kita harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menantang Piala Dunia yang akan datang nanti. Pungkas pelatih berusia 53 tahun itu. Luar biasa. Indra Syafri bawa angin segar, Wilber Jardim siap bangkit dari kursi roda demi semifinal Piala ASEAN U19.
Piala ASEAN U19 2024, Indra Syafri hadirkan keajaiban untuk Timnas U19 Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari pelatih legendaris Indra Syafri yang membawa harapan baru bagi Timnas U19 Indonesia. Wilber Jardim, pahlawan muda yang sempat cedera parah, diprediksi akan siap tampil dalam laga semifinal yang sangat dinantikan melawan Malaysia di Piala ASEAN U19 2024. Misi besar Indonesia untuk melaju ke final semakin dekat dan skuad Garuda Nusantara bersiap mengerahkan segala daya untuk mencapai puncak prestasi. Wilber Jardim, bintang andalan di sektor bek kanan, kini dalam sorotan setelah terlihat kembali berlatih dengan semangat membara di bawah bimbingan langsung Indra Syafri. Ini adalah kabar luar biasa mengingat peran krusialnya di lapangan. Indra Syafri mengungkapkan lewat media sosialnya fokus semifinal. Wilber Jardim menunjukkan tekad kuat untuk mengandalkan sang pemain di laga krusial ini. Sebelumnya, cedera yang dialami Wilber Jardim saat melawan Timor Leste di penyisihan grup A Piala ASEAN U19 2024 sempat membuatnya harus menggunakan kursi roda. Namun dokter Timnas U17 Indonesia, Asep Aziz, memastikan bahwa kondisi Wilber terus dipantau dengan cermat. Masih kita observasi terkait cedera Wilber. Ya, doakan yang terbaik, ujar Asep Aziz seperti yang dilansir dari Bola Sport. Semangat juang Wilber pun tak pudar. Dalam sebuah video di akun TikTok resmi Timnas Indonesia, ia dengan penuh semangat menyapa para pendukungnya. Halo Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Ayo ke semifinal. Hal ini menjadi suntikan semangat bagi seluruh tim dan pendukung. Indra Syafri kini dihadapkan pada keputusan penting, apakah akan menurunkan Wilber dari menit awal atau memainkannya sebagai pemain cadangan. Dengan peran vitalnya, Wilber bisa menjadi kunci kemenangan Indonesia untuk mengejar gol di awal pertandingan. Semua mata kini tertuju pada laga semifinal, di mana Garuda Nusantara akan berusaha menaklukkan Malaysia dan melangkah ke partai puncak. Drama panggung bola, Jens Raven gacor di Surabaya, Mauresmo Hinoke gemparkan tim utama FC Dordrecht. Ketika Jens Raven bikin geger di Surabaya, Mauresmo Hinoke gegerkan tim utama FC Dordrecht. Dua bintang muda FC Dordrecht U21, Jens Raven dan Mauresmo Hinoke, menjalani bulan Juli 2024 dengan kisah yang sangat berbeda, namun sama-sama penuh drama dan kejutan. Jens Raven, sang penyerang tajam, kini menjadi sorotan utama di Piala ASEAN U19 2024, mewakili Timnas U19 Indonesia sejak 17 Juli 2024. Dengan tinggi menjulang 189 cm, Jens tak hanya mencetak gol, tetapi juga mengemas assist dengan gemilang. Ia telah mencatatkan 3 gol dan 3 assist, termasuk 2 gol fantastis saat Indonesia menghancurkan Timor Leste dengan skor 6-2 pada Selasa 23 Juli. Setelah pertandingan yang menggetarkan tersebut, Jens Raven tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ya, permainan yang luar biasa, ujarnya dengan penuh semangat. Saya sangat senang dengan 2 gol dan 3 assist saya membantu Figo, Caviatur, dan Kakak. Tapi yang lebih penting, sebagai tim, kami bekerja sangat baik hari ini, ungkapnya dengan penuh rasa puas. Sementara Jens bersinar di Surabaya, rekan setimnya, Mauresmo Hinoke, membuat gebrakan besar di Belanda. Pada Rabu 24 Juli, Mauresmo terlihat di Instagram FC Dordrecht mengikuti pramusim bersama tim utama di KNVB Campus Zeist, Belanda. Kehadiran winger cepat ini menambah dinamika tim dan kabar ini disambut dengan antusiasme luar biasa. Mauresmo Hinoke tak hanya berlatih bersama tim utama FC Dordrecht, tetapi juga tengah dipersiapkan untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Beberapa bulan lalu, ia sudah menunjukkan bakatnya di Toulon Cup bersama timnas U19 Indonesia. Manajer Timnas U19 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, mengonfirmasi bahwa selain Mauresmo, Tim Huypens dan Dion Marks juga mendapatkan rekomendasi untuk bergabung dengan Timnas. Kita sudah rekomendasikan 3 nama, kalau Jens Raven sudah masuk, jadi di luar itu ada tim Hinoke, Mauresmo, dan Dion, jelas Ahmad Zaki. Meski Timnas U20 Indonesia mengalami kekalahan 0-3 dari Ukraina di Toulon Cup, harapan untuk masa depan cerah tetap membara.
Segala persyaratan harus dilengkapi segera, tambahnya menekankan urgensi proses naturalisasi. Semoga setelah menyelesaikan tugasnya di Piala ASEAN U19, Jens Raven dapat bergabung dengan tim senior FC Dordrecht untuk pramusim. Dengan dua pemain muda penuh potensi ini, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah dan penuh harapan. Piala Presiden 2024, transparansi dan profesionalisme yang menggebrak. Banyak kejutan dan terobosan baru. Piala Presiden 2024, pionir transparansi dan profesionalisme dalam sepak bola Indonesia. Piala Presiden 2024 membawa semangat transparansi dan profesionalisme yang luar biasa, menjadi contoh turnamen yang dikelola secara profesional di Indonesia. Dampaknya sangat positif, menarik banyak sponsor dan meningkatkan pendapatan dari awalnya 48 miliar menjadi 68 miliar. Turnamen pramusim ini yang telah ada sejak 2015 berlangsung dari 19 Juli hingga 4 Agustus 2024 di 3 kota Bandung, Bali, dan Solo untuk semifinal serta final. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024, Marwarar Sirait, menegaskan komitmen pada transparansi. Ini membuat turnamen ini menarik perhatian sponsor-sponsor swasta tanpa bantuan APBN, APBD, maupun BUMN. Hadiah untuk juara tahun ini mencapai 5 miliar rupiah, meningkat signifikan dari 2 miliar rupiah pada edisi 2022. Kepercayaan dari sektor swasta ke sepak bola Indonesia mulai terbangun, ujarnya. Piala Presiden 2024 melibatkan firma akuntan global PricewaterhouseCoopers untuk menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan keuangan. Marwarar berharap media juga berperan dalam menjaga transparansi dan melaporkan segala upaya untuk merusak turnamen ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan lebih banyak kompetisi sepak bola di Indonesia. Piala Presiden 2024 menghadirkan terobosan seperti penggunaan lebih dari 8 pemain asing dan penerapan video assistant referee sebagai persiapan untuk Liga 1 2024 hingga 2025. Thohir menyatakan, kami ingin pemain timnas U21 dan U23 mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Terharu, kiper Maarten Paes didedikasikan untuk neneknya siap berjuang bersama timnas Indonesia. Maarten Paes dedikasi penuh untuk neneknya, ingin segera bela timnas Indonesia. Maarten Paes, kiper berbakat FC Dallas, telah membuka hati dan rahasianya yang paling dalam tentang motivasi besar di balik keputusannya memilih timnas Indonesia. Ternyata mendiang neneknya menjadi sumber inspirasi utama yang menggerakkan tekadnya untuk membela skuad Garuda. Paes yang kini resmi berstatus warga negara Indonesia sejak disumpah pada 30 April 2024, tidak ragu untuk memilih Indonesia sebagai pelabuhan baru dalam karier sepak bolanya. Walaupun tumbuh besar di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui sang nenek, Nel Appels van Hees, yang lahir di Kediri, Jawa Timur saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Meskipun sempat membela timnas Belanda U21, Maarten memiliki keyakinan yang kuat terhadap timnas Indonesia. Dorongan ini semakin menguat setelah neneknya meninggal pada Februari 2024. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuk nenek. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, ungkap Maarten dengan penuh emosi kepada laman resmi Liga Amerika Serikat. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek menjadi WNI. Dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Sambung pemain berusia 26 tahun itu. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna, tambah Maarten dengan haru. Namun, jalan Maarten untuk membela timnas Indonesia masih terhalang oleh regulasi di Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga.
Pasal ini melarang pemain membela asosiasi barunya jika sudah pernah bermain untuk asosiasi sebelumnya di atas umur 21 tahun dan Maarten telah 6 kali membela timnas Belanda U21. Saat ini PSSI sedang mengupayakan banding atas kasus Maarten ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Diharapkan Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 mendatang. Semangatnya yang besar untuk mewujudkan impian neneknya menjadi pendorong utama dalam perjuangan ini. Menggebrak, Shin Tae-yong tantang klub untuk persiapkan pemain timnas Indonesia menjelang pertarungan sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong siapkan timnas Indonesia hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan penuh pada klub. Pelatih karismatik Shin Tae-yong kini memusatkan perhatiannya pada persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghuni grup C, Indonesia akan berhadapan dengan kekuatan besar sepak bola seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Laga pertama akan dijalani melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024, disusul dengan pertandingan melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 hari kemudian. Dalam sesi wawancara pada Kamis kemarin, Shin Tae-yong menyatakan bahwa timnas Indonesia akan mulai berkumpul pada 2 September bertepatan dengan FIFA Matchday. Kita tidak bisa kumpul selain FIFA Matchday, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menaruh kepercayaan besar pada klub-klub untuk menjaga kondisi fisik dan kesiapan para pemain hingga waktu tersebut tiba. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing dan kondisinya sedang baik-baik semua, tambahnya. Sumarji, ketua badan tim nasional, menegaskan bahwa training camp skuad Garuda akan digelar setiap 4 hari sebelum pertandingan. Dengan jadwal yang sudah ada, para pemain pasti akan datang H-4, katanya dengan penuh kepastian. Perjalanan Rizky Ridho dan kawan-kawan menuju putaran ketiga ini tidaklah mudah. Setelah keluar sebagai runner-up grup F pada putaran kedua, mereka mencatatkan 1 kekalahan melawan Irak dan 1 kemenangan melawan Filipina. Kini fokus tim sepenuhnya tertuju pada menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C. Untuk mendukung ambisi timnas Indonesia, PSSI juga telah menginstruksikan Liga 1 agar menyesuaikan jadwal dengan agenda tim nasional. Jadwal Liga Indonesia ke depan dipastikan akan bersinergi dan sinkron dengan jadwal agendanya timnas Indonesia, kata Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus. Dengan persiapan yang matang dan sinergi kuat antara klub dan tim nasional, harapan besar menyertai langkah timnas Indonesia dalam mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Kontroversi besar. Kepala pelatih Malaysia ungkap kelemahan timnas U19 Indonesia. Ini alasan kenapa mereka bakal bikin tim Garuda ketar-ketir di semifinal. Pelatih Malaysia U19 bocorkan strategi dan kelemahan timnas Indonesia yang bikin ketar-ketir di semifinal Piala ASEAN U19 2024. Pelatih Malaysia U19, Juan Torres, baru-baru ini mengungkapkan betapa menawannya tantangan yang akan dihadapi timnya di semifinal Piala ASEAN U19 2024 melawan timnas U19 Indonesia. Setelah Malaysia keluar sebagai juara grup B dengan hasil imbang dramatis 1-1 melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka kini bersiap untuk bertemu dengan timnas U19 Indonesia yang menguasai grup A dengan 9 poin sempurna. Walau Malaysia meraih puncak klasemen grup C dengan selisih gol yang tipis dibandingkan Thailand, pelatih asal Spanyol itu memperingatkan bahwa laga semifinal nanti akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Ini bakal jadi pertarungan yang sangat seru. Timnas U19 Indonesia dan Malaysia memiliki rivalitas yang sangat kuat, ucap Juan Torres, menandakan betapa pentingnya laga ini. Juan Torres yang dikenal dengan pengamatannya yang tajam, menyoroti betapa mengesankannya persiapan timnas U19 Indonesia di bawah bimbingan Indra Syafri.
Saya akan memantau permainan mereka dengan seksama. Mereka punya skuad yang luar biasa. Semua pemainnya berkualitas tinggi, ujarnya. Lebih dari itu, Torres menilai bahwa persiapan panjang yang dilakukan Timnas U19 Indonesia merupakan ancaman besar. Mereka telah menjalani persiapan yang sangat panjang dan intens. Para pemain telah menghabiskan waktu bersama yang cukup lama, termasuk perjalanan jauh dari Toulon-Chup di Perancis melawan tim-tim kuat. Ini membuat mereka memiliki chemistry yang solid, ungkapnya dengan nada penuh kekhawatiran. Jadi, melawan mereka nanti pasti akan menjadi tantangan yang sangat berat. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik, tambah Torres menekankan betapa sulitnya menghadapi tim yang sudah memiliki fondasi yang kuat dan pengalaman bertanding yang mengesankan. Semifinal antara Timnas U19 Indonesia dan Malaysia akan berlangsung pada 27 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi momen krusial yang penuh drama dan ketegangan, mengingat persaingan sengit dan persiapan matang dari kedua belah pihak. Tunggu. Penyerang Australia ngotot ingin lawan Timnas U19 Indonesia di final. Ini alasan panasnya pertarungan yang akan menggegerkan Piala ASEAN U19 2024. Penyerang Australia U19 mengungkapkan kegilaan untuk bertemu Timnas U19 Indonesia di final Piala ASEAN U19 2024. Penyerang bintang Timnas U19 Australia, Medin Mehmeti, kini menjadi pusat perhatian dengan hasratnya yang menggelegar untuk menghadapi Timnas U19 Indonesia di final Piala ASEAN U19 2024. Setelah Australia menaklukkan Myanmar dengan kemenangan tipis 0-1 pada pertandingan terakhir penyisihan grup B, Sotjero Os memastikan diri sebagai pemuncak klasemen grup mereka. Dengan keberhasilan ini, Australia kini menunggu hasil pertandingan antara Malaysia dan Thailand untuk menentukan lawan mereka di semifinal. Siapapun yang kalah dari duel tersebut akan menjadi tantangan berikutnya bagi skuad Garuda Nusantara. Pertarungan semifinal dijadwalkan pada 29 Juli mendatang dan pemenangnya akan melaju ke laga final yang sangat dinantikan. Medin Mehmeti tidak dapat menyembunyikan antusiasme dan kegembiraannya untuk menghadapi Timnas U19 Indonesia. Pertemuan ini pasti akan menjadi laga yang sangat besar, tegas Mehmeti dengan semangat membara usai kemenangan atas Myanmar. Semua penggemar sudah menunggu-nunggu momen ini dan laga ini akan sangat menarik. Pemain andalan Melbourne City ini mengungkapkan harapannya agar baik Australia maupun Indonesia bisa melangkah ke final. Saya sangat berharap kedua tim bisa bertemu di final. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru dan spektakuler. Tambahnya dengan penuh harapan. Meski Medin Mehmeti menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertemu Indonesia, dia secara menarik menyebut bahwa dia lebih memilih Thailand sebagai lawan di semifinal. Saya hanya ingin melawan Thailand. Tidak ada alasan khusus, hanya pilihan pribadi, ujarnya menambahkan bumbu drama dalam persaingan yang semakin memanas. Sebagai tambahan, jika skenario ini terwujud, laga semifinal akan menjadi semakin menegangkan. Mengingat pada final Piala ASEAN U16 edisi 2024, Australia dan Thailand bertemu di partai puncak dengan Thailand membawa misi balas dendam setelah kekalahan dari juniornya di ajang tersebut. Dengan segala persaingan yang intens dan pernyataan-pernyataan yang membakar semangat, final Piala ASEAN U19 2024 sudah di depan mata dan bakal menjadi tontonan yang tidak boleh dilewatkan.